Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Summa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'i dawa'un wa idza usiba dawa'u da'i ba'abidillah azza wa jalla. Amma ba'du. Peserta pelatihan Tuina Cucen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, serta nikmat yang sungguh besar, yaitu nikmat iman, Islam, kemudian nikmat sehat dan kesembuhan, sehingga kita berjumpa di kelas pelatihan Tuina Cucen ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami dan bisa dipraktekkan sehingga bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, terkait pelatihan ini Tuina Cucen ini memang berasal dari Cina ya. Dan ini bagian daripada rangkaian ilmu TCM. Apa itu TCM? TCM adalah Traditional China Medicine. Salah satunya adalah teknik terapi Tuina Cucen. Di dalam TCM ada teknik akupressure, ada teknik yang mengarah kepada meridian atau jalur energi, yaitu akupunktur dan seterusnya. Nah, Tuina Cucen ini adalah bagian daripada TCM. Jadi dasarnya itu adalah ilmu alam juga di sana membahas tentang holistik, di mana dengan memahami penyakit itu melihat berbagai aspek, ya. Baik aspek cuaca alam semesta ini, baik aspek ke internal manusia dengan dirinya sendiri, kemudian aspek ilmu gizi, ya, asupan, kemudian bicara masalah otot, urat, jaringan tubuh lainnya, dan seterusnya. Nah itu, jadi dasarnya ilmu Tuina Cucen ini adalah ilmu dasar TCM, itu tetap harus masuk, di mana membahas tentang alam semesta ini. Kemudian apa yang ada di alam semesta ini, yaitu kandungan unsur-unsur yang ada di alam. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara, ada unsur logam, ada unsur kayu. Jadi semua unsur yang ada di alam semesta itu juga pembahasannya itu ada di dalam ilmu Tuina Cucen. Jadi secara umum teknik terapi yang bersumber dari TCM itu, maka ilmu terkait dengan konsep alam itu juga dibahas. Maka pembahasan tentang yin yang itu juga ada ya. Nah, kembali kepada ilmu Tuina Cucen ini, insya Allah Tuina Cucen itu terfokus nanti bagaimana
merangsang persarafan kita, di mana ada titik lokasi di sana. Di lokasi itu ada teknik-teknik tertentu. Di dalam Tuina Cucen pun nanti ada teknik rotasi, yaitu teknik berputar. Seperti kita bikin garis bundaran itu ya, berputar itu seperti obat nyamuk. Nanti ada teknik pengembaliannya juga gitu. Kemudian ada ada teknik naik turun kayak gitu. Kemudian ada titik jadi titik tekan ada, kemudian ada titik buka tutup, kemudian nanti ada lapan formasi, itu bagaimana cara membikinnya, itu nanti ketika dipraktek. Tuina Cucen ini juga ada yang mengarah kepada relaksasi. Maka kayak teknik rotasi yang berputar itu juga adalah untuk mengawali yaitu tahapan relaksasi. Juga nanti ya, ada alat khususnya yang nanti naik turun, ya, itu juga nanti mengarah kepada relaksasi. Tapi kalau sudah mengarah ke teknik penekanan, itu adalah sudah mengarah pengobatan atau kuratif, yaitu penanganan permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan yang ada di tubuh seseorang atau yang ada di pesakit, ya, pasien atau klien. Itu jadi ada tahapan teknik relaksasi, ada tahapan untuk mengarah menyelesaikan kasus keluhan pada klien. Gitu. Nah, di sini ada alat ya, alat yang asli dari sana itu harganya mahal itu ya, itu sampai berpuluh-puluh juta itu yang asli ya. Nah, kemudian yang standar itu ya sekitar 1.800.000-an. Itu ada yang dari Kuningan, ada yang warnanya kayak perak gitu ya. Gitu. Nah, tetapi kita memilih yang murah meriah, ini ada alatnya ya. Ini ada alat ya. Ini ada 4 jenis ini lengkap. Kemudian ada boxnya juga. Nah ini Insya Allah murah terjangkau ya. Jadi bagi pembelajar ya, yang penting kita punya 4 jenis alat Tuina Cucen sama boxnya, ini udah lumayan sekali, jadi bisa langsung praktek ya. Ini lengkap. Nah, ini ada kita buka ya. Nanti kita praktek dengan alat-alat ini. Ini namanya 7 sinar ya. Itu seperti jungkat atau sisir ya. Nanti kita teknik ini ya, jadi tarik kayak gitu. Nanti di bab praktekkan. Ini namanya alat 7 sinar. Kemudian ini ada di sini ada 3 ya. Ini ada 5 jumlahnya. 3 bilah dan 5 bintang ini. Kemudian ada ini yang poin ya, ini biasanya kalau pemula kalau mau uji kompetensi Tuina Cucen juga biasanya satu alat ini dikasih dari LSK ya, include biayanya itu ini untuk ujian satu alat ini biasanya. Nah, ini namanya intan ya, ini intan bentuknya kayak gini. Ya. Kemudian ada ini, namanya pena, ini lebih kecil, bentuknya hampir sama tapi beda ya, ini lebih kecil, ini namanya pena ya. Ini masing-masing ada teknik sendiri-sendiri dan manfaat sendiri-sendiri. Nah, ini jenis-jenis alatnya ya, jadi praktis yang terbuat dari kayu. Nah ini Masya Allah ya, artinya dari keempat jenis ini memang ada pesan khusus ini ya, dari temen yang bikin, dan ini perdana Insya Allah, ini pembikinan yang perdana. Paling enggak nanti ada penyempurnaan untuk bikinnya, yang penting ini sudah terbikin dahulu mengawali, untuk berikutnya pasti nanti ada revisi-revisi untuk membuat misalnya kayak pena ini ya, karena ini terlalu kecil bisa juga nanti bikin yang lebih panjang. Nah, itu yang penting lengkap dulu ya. Gitu. Demikian ya sekilas terkait dengan alat ya. Kemudian
Tuinajujen ini adalah sebuah teknik terapi yang prinsipnya kalau kita bicara masalah konsep pengobatan yang menyeluruh, tetap ini adalah bagian teknik terapi. Jadi bukan segala-galanya. Jadi semua kasus dengan tuinajujen ini selesai, tidak begitu ya. Jadi tetap kita harus memandang apa permasalahannya. Bervariasi tentang teknik terapi ya itu adalah satu sama lain itu saling melengkapi intinya. Saling melengkapi. Ada teknik terapi yang memang khusus untuk pembetulan tulang belakang, ada teknik terapi untuk menstimulasi titik-titik meridian akupunktur ya supaya terkena decinya. Juga ada yang dari luar misalnya pijat akupressure, pijat tradisional atau melalui zona ya, ada zona peta telapak kaki, kemudian ada tangan dan ada telinga itu direfleksi ya. Ya, kemudian ini yang pakai kayu ya, ini pakai kayu khusus alatnya tuinajujen. Jadi satu sama lain itu tidak ada yang namanya saling nomor satu atau saling hebat, tetapi adanya adalah saling melengkapi. Jadi ketika dikombinasi itu luar biasa sekali. Karena tuinajujen ketika dibenturkan dengan refleksi itu ya tidak akan nyambung karena prinsipnya berbeda. Kalau refleksi itu adalah titik-titik tertentu yang mengarah kepada zona peta kaki yang langsung ke organ. Kalau ini kan dari permukaan dengan teknik memutar nanti relaksasi, ada tekanan-tekanan tertentu, ya kan? Itu jelas, ya, prinsipnya beda. Hatta dengan akupunktur pun ini walaupun dasarnya nanti meridian ya, jadi nanti titik sumbernya itu ada kita memakai titik meridian. Tetapi tekniknya agak beda. Kalau akupunktur itu dengan menusuk, kalau ini adalah dengan tekanan tertentu, dengan teknik ada rotasi naik turun dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah kombinasi. Jadi titik meridiannya juga kena, kemudian teknik perangsangan jaringan di permukaan juga kena. Inilah kelebihan daripada tuinajujen. Nah, tuinajujen ini untuk kasus-kasus di mana serangan penyakit itu masuk ke level 2. Karena kalau kita memahami daripada pernyataan tabib hebat ya, tabib hebat dari Cina itu dulu dia menyimpulkan bahwa serangan penyakit itu ada 4, yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di mana level 1 itu ketika serangan penyakit itu masih berada di permukaan, maka di situ maka nasihatnya tabib hebat itu adalah cukup dihangati, cukup dikompres yaitu. Itu karena serangannya masih di permukaan. Kemudian yang kedua, serangan penyakit itu masuk ke level 2. Jadi kaidahnya ketika serangan penyakit di level 1 tidak ditangani dengan tuntas, maka dia akan mulai masuk ke dalam, yaitu nanti mengganggu jaringan-jaringan tubuh setelah kulit. Ya, jaringan-jaringan tubuh setelah kulit, yaitu di situ ada otot, ada urat, ada sendi, ya kan, dan ada struktur tulang dan seterusnya. Maka teknik-teknik terapi seperti akupunktur, akupressure, dan teknik yang lainnya itu biasanya itu adalah untuk menangani kasus-kasus di mana penyakit itu masuk ke level 2. Kemudian ketika penyakit itu berada di urat, tendon, jaringan tubuh lainnya tidak ditangani dengan tuntas, maka dia mulai masuk ke dalam lagi. Maka level ketiga itu adalah penyakit yang sudah masuk ke perut dan usus. Ini lebih dalam lagi. Maka disitulah kita bicara asupan, yaitu terkait dengan pola makan, minuman yang kita konsumsi, dengan ramuan atau peresepan yang mengarah kepada gangguan organ dalam. Itulah penyakit
level 3. Maka tidak cukup dengan teknik terapi Tuna Cucen atau teknik-teknik yang lainnya, pasti harus dikombinasi dengan bagaimana pola makan yang mendukung tentang penyelesaian kasus pada penderita klien sesuai dengan sindromnya. Kemudian ramuan-ramuan yang tepat itu harus dikombinasi. Jadi level 3 itu bisa dikombinasi dengan serangan penyakit di level 1, 2 itu teknik-teknik terapi yang lain dengan dikombinasi terkait dengan ilmu asupan, yaitu ilmu tentang gizi dan ramuan atau persepan. Kemudian ketika level 3 ya, penyakit berada di level 3 yaitu usus dan perut, ketika tidak ditangani dengan tuntas, dia akan masuk ke dalam lagi, yaitu masuk ke sumsum tulang belakang. Maka kesimpulan tabib hebat itu dia menyatakan bahwa ketika penyakit sudah masuk ke sumsum tulang, maka dokter hebat pun, terapi hebat pun, tabib hebat pun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dia sudah pasrah. Ini penyakit sudah di ujung tanduk. Harus dikembalikan kepada sang penguasa alam ini, yaitu sang kholik, sang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah itu masih memberikan nyawa atau dia belum saat ajalnya datang, maka keajaiban itu nanti akan hadir. Tetapi kalau memang ajalnya sudah datang, berarti maut atau kematian. Nah itu, jadi kenapa saya jelaskan seperti ini? Supaya kita mindsetnya terbuka, ya kan? Jangan sampai kaidah teknik terapi ini yang penyelesaiannya itu membantu mengusir penyakit di level 2 kok ini dikatakan segala-galanya, semua kasus, dan dianggap ini adalah teknik terapi dewa, ya kami tidak setuju. Nah, itu. Jadi konsep menyeluruh atau konsep holistik ini memang penting sekali diketahui para terapis. Begitu. Baik, untuk lebih detail lagi, lebih memahami lagi terkait dengan materi teknik terapi Tuna Cucen, mari kita lihat materinya dan saya jelaskan mulai dari sejarah. Baik, ya, kita masuk materi teknik terapi Tuna Cucen. Ini di saya Nusin Abdullah. Nah ini sejarah Cucen, sejarah Cucen. Nah, Ru Huan Cenren, seorang Taois yang tinggal di Butong, Shan. Ia mahir dalam wushu dan di waktu luang ia mengobati masyarakat pedesaan yang miskin. Beliau ini merupakan orang yang pertama mengenalkan Cucen. Jadi Ru Huan Cenren ini adalah orang pertama yang mengenalkan teknik terapi Tuna Cucen. Li Erfei merupakan murid dari Ru Huan Cenren yang berasal dari Hubei dan menjadi murid selama 13 tahun. Pengabdian kepada Ru Huan Cenren dan merupakan nenek moyang dari Profesor Li Chongyi. Pada suatu hari, Li Erfei dipanggil oleh Ru Huan Cenren. Mereka mengatakan, kamu berjodoh mendalam dengan masyarakat. Harus menolong rakyat luas. Jangan seperti saya tinggal dalam goa, membusuk bersama rumput dan kayu. Kamu cepatlah turun gunung, bangun keluarga karir, bersosialisasi dengan masyarakat, harus menghargai diri sendiri. Hubungan suhu dan murid tidak akan luntur selamanya. Jadi ini pernyataan seorang guru ya, Li Erfei gitu, yang menyampaikan kepada Ru Huan Cenren.
Nah, Li Erfei bersujud pada guru, mohon dapat mendampingi seumur hidup. Jadi Li Erfei itu dia benar-benar ya memohon ya, sampai bersujud ya, ingin dapat mendampingi seumur hidup pada gurunya. Namun gurunya ini Ru Huan Chen tidak mengizinkannya. Akhirnya Li Erfei turun gunung dan menuju Sichuan, menghidupi diri beserta keluarganya dengan berbagai kemahiran yang diperoleh dari guru Ruhan Chen. Salah satunya adalah Zhu Chen. Li Chongyi. Li Chongyi merupakan generasi ke-14 dari Li Erfei, profesor di Chengdu University of TCM, praktek TCM selama 60 tahun lebih dan mengembangkan Zhuchen. Ilmu Zhuchen merupakan ilmu turun-temurun yang disampaikan secara verbal, tidak tertulis dan rahasia. Apa itu Duina Zhuchen? Metode Zhuchen memiliki konsep diferensiasi sindrom, sama dengan teori dasar TCM. Perbedaannya pada satu, tidak memakai obat, juga tidak melarang pemakaian obat. Ya. Yang kedua adalah termasuk metode terapi Chen Qiu, namun tidak menembus kulit. Ya. Yang ketiga adalah mudah dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja. Yang keempat, aman dan tidak ada efek samping berbahaya. Kemudian kita masuk alat Duina Zhuchen. Alat Zhuchen dapat dibuat dari tanduk kerbau, kayu yang keras bermutu baik, seperti kayu jati dan seterusnya. Kemudian logam, batu giok. Strukturnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah batang tubuh, dipegang oleh sang terapisnya. Yang kedua, pangkal, bagian tempat menancapnya tonjolan Zhuchen. Yang ketiga adalah ujungnya, bagian yang mengerucut yang langsung kontak dengan tubuh klien atau pasien. Alat Duina Zhuchen yang pertama adalah 7 sinar. Ya, ini contohnya ini. Ini adalah 7 sinar. Di sini ada 7 ini dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sinar itu adalah nama TCM-nya adalah Qiu Han Yuan Chu. Kemudian yang kedua adalah 5 bintang dan 3 bilah. Ini jumlahnya 5, 5 bintang, kemudian ini 3 bilah. Ya. Nama aslinya ya, itu TCM-nya yaitu Buxing Shan Tai Chu. Kemudian berikutnya adalah intan. Nah, ini intan ini alatnya ya, intan. Nah, nama TCM-nya adalah Jin Kan Chu. Kemudian yang keempat adalah pena. Ya, ini pena, ya, bentuknya kayak gini. Ya, ini lebih tajam ya. Nah, itu dan lebih kecil. Ya. Terbeda ya dengan intan ini. Ini ada bedanya ini. Ya. Ini nama TCM adalah Kui Xing Bi. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Ini pena, kemudian ini 7 sinar, ini pena, ya, ini 7 sinar, kemudian ini 3 bilah, 5 bintang, ini juga pena, intan ya. Alat Zhuchen, ini alat 7 sinar, Qiu Han Yuan Chu. Nah, ini alatnya ya, ini
7 sinar. Kemudian alat cucen 5 bintang 3 bilah. Wuxing santai cu. Nah ini ya. Nah ini ya, ini 3 bilahnya, ini 7 sinar. Ini ya, ini yang warnanya perak ya, warnanya perak. Kemudian intan. Nah ini intan. Jin Kangcu. Nah, ini Kangcu. Ini namanya intan. Kemudian pena. Ku Jingbi. Ku Jingbi. Kemudian bagaimana cara memegang alat cucen? Jadi seperti memegang pena ya. Cara memegang ini sesuai untuk wajah. Ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini seperti kita memegang pena kayak gini. Ini, cara memegang ini sesuai untuk wajah. Jadi nanti untuk wajah, misalnya di sini bintang ya, nanti kan ada buka tutup, ya, buka tutup. Kemudian ada tekan ya. Nah, nanti untuk dada ya, untuk dada. Terus untuk perut, untuk anggota badan yang berotot tipis. Ya. Jadi yang seperti megang pena ini adalah untuk anggota badan yang berotot tipis. Kemudian seperti mengepal. Ya. Cara memegang ini sesuai untuk terapi daerah pinggang. Jadi pinggang kita, terus panggul, anggota badan yang berotot tebal. Nah, ini kita megangnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi mengepal ya, mengepal. Ini untuk daerah pinggang, punggung, panggul, anggota badan yang berotot tebal. Kemudian disinfeksi ya, alat cucen karena tidak menembus kulit ya, walaupun kita tekan ke dalam ya, tetapi tidak menembus kulit ya. Maka alat cucen, ya, lokasi terapi, tangan terapis tidak memerlukan disinfektan khusus ya. Namun kita sebagai terapis tetap harus menjaga kebersihan tangan maupun alat dengan mencucinya sampai bersih. Dikarenakan pemakaian minyak sebagai pelicin. Nah ini, nanti kita tetap ya disterilkan ya. Biasanya pakai alkohol 70%, ini juga berlaku di teknik terapi lain seperti refleksi, akupunktur ya. Pokoknya kita menjaga ya, tetap walaupun tidak berbahaya sekali ya, karena tidak ada pelukaan, tetapi kita tetap menjaga disinfektan. Artinya membunuh para kuman yang menempel baik di tangan para terapis maupun area yang ada di tubuh klien. Cucen bisa buat apa saja. Yang pertama adalah untuk keluhan sakit kepala. Ini tentunya sakit kepala, nyeri kepala, ya, atau kepala terasa berat dan seterusnya. Ini disebabkan karena PPL ya, penyebab penyakit luar. Ya. Misalnya ada angin, ya kita motoran atau sambil motoran hujan-hujanan, kerja sambil hujan-hujanan, nanti pulang habis mandi langsung kepalanya terasa berat ya atau sakit. Nah, ini insya Allah sangat tepat sekali. Ya. Bukan sakit kepala disebabkan karena misalnya kurangnya darah, kurangnya oksigen yang ke otak gitu ya. Tapi intinya adalah prinsipnya teknik tuna cucen ini adalah melancarkan sirkulasi darah. Ya, jadi yang hubungannya dengan darah macet, kemudian ada stagnasi energi dan seterusnya. Jadi sifatnya itu melancarkan dan menyerangsang
sistem persarafan gitu ya. Bukan sakit kepala yang disebabkan oleh kurangnya darah, kurangnya cairan, kurangnya nutrisi ya kan gitu. Kemudian sakit pinggang, sakit pinggang. Kemudian keseleo, sakit leher atau salah bantal. Ini hubungannya dengan urat otot. Kemudian tubuh mengalami memar ya dan lain-lain. Nah, ini diantara jenis-jenis kasus atau jenis-jenis penyakit yang bisa diterapi dengan Tuina Cucen. Di mana area terapi Cucen? Ya, itu ini Cucen basic. Jadi Cucen basic ini khusus untuk kepala ya, yang mengalami nyeri, kemudian pinggang rasanya nyeri, kemudian tangan dan kaki yang memar atau keseleo. Jadi Cucen basic itu untuk nyeri kepala, kemudian nyeri pinggang, kemudian tangan dan kaki memar atau keseleo. Cucen intermediate ya, Cucen intermediate itu adalah sepanjang meridian Du ya, atau meridian Tu. Meridian Tu itu ya berarti yang di belakang ini ya, tulang belakang itu yang lurus sepanjang tulang belakang itu adalah meridian Du. Kemudian Cucen intermediate itu adalah untuk kasus di wilayah punggung. Kemudian Cucen advance ya, itu untuk wilayah perut, untuk keluhan yang ada di dada, ada di wajah dan telinga. Jadi ada Cucen basic, ada Cucen intermediate dan Cucen advance. Itu arah tekniknya di lokasi berbeda-beda itu tadi. Antara Cucen basic dan Cucen intermediate serta Cucen advance. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ini klien atau pasien itu tidak boleh terlalu lapar atau terlalu letih. Jadi kalau lapar ya obatnya hanya makan saja ya supaya kenyang. Kalau keletihan ya istirahat ya. Jadi kalau kalimat terlalu berarti kan sangat-sangat lapar dan sangat-sangat letih. Nah, ini tidak boleh langsung diterapi Cucen. Sebelum terapi dimulai, ini tunjukkan alat Cucen ke pasien. Jadi sini semuanya harus dijelaskan. Ini namanya apa, nanti untuk terapi di mana, ini namanya apa, ini apa, kemudian ini juga apa. Nah itu harus tunjukkan dulu dan diberi penjelasan terlebih dahulu tindakan yang akan dilakukan. Ya, biar nanti klien itu paham, gitu ya, agar pasien merasa rileks, tenang, dan posisinya nyaman. Jadi ketika mau terapi Tuina Cucen ini, prinsipnya klien atau pasien itu dia harus betul-betul rileks ya, tenang dan posisinya nyaman agar menghasilkan efek yang maksimal. Kemudian yang harus diperhatikan hal-hal yang lain ini adalah terapis harus tenang, kemudian terapis harus konsentrasi, ya. Kemudian tenaganya merata, kekuatan sesuai dengan kebutuhan. Melihat ya, jadi ada orang yang kecil, kulitnya dipegang kok agak tipis, ada yang dia agak gemuk, kemudian kulitnya tebal, itu jelas harus menyesuaikan. Kemudian laki-laki, perempuan ini kan agak beda ya. Jadi dari pegangan bentuk kulitnya dan dagingnya itu biasanya perempuan dan laki-laki agak beda. Tentunya ini harus menyesuaikan dengan kekuatan tekanan. Kemudian wanita hamil ini juga harus diperhatikan ya.
di atas 3 bulan, wanita hamil di atas 3 bulan hindari terapi area perut, ya, bagian perut. Kemudian pinggang dan panggul, karena di situ ada janinnya ya. Jadi area perut juga dekat dengan posisi bayi ya. Kemudian pinggang juga, panggul juga. Ini hindari ya. Hindari area ini ketika kita melakukan teknik terapi Tuinajuchen. Kemudian anak kecil ya, sebelum ubun-ubun menutup ya. Biasanya kalau anak kecil ini kan dia masih ubun-ubunnya itu masih bergerak-gerak, belum menutup. Ini tidak boleh di Tuinajuchen misalnya daerah, khususnya daerah ubun-ubun itu. Nanti bisa kulitnya bisa ini nih bolong itu, lubang. Karena belum menutup dan belum keras tengkoraknya. Ini harus diperhatikan. Kemudian area kulit luka ini juga harus diperhatikan. Kalau pas di luka, kemudian ada infeksi di situ, ada iritasi ya di bagian tubuh tertentu, nggak boleh di Tuinajuchen, di terapi Juchen. Kemudian jaringan perut ya, jaringan-jaringannya itu, kemudian lokasi tumor ya. Misalnya lokasi tumor itu kan dia membengkak ya, kemudian membesar ya. Nah, itu di wilayah tumornya, benjolannya ya, itu tidak boleh disucer. Hindari terlalu kuat hingga menciderai kulit atau organ dalam. Jadi tidak boleh terlalu kuat ya. Tidak boleh. Maka standarnya itu ya, misalnya dia ada sakit-sakit tertentu, ini harus terukur, jangan sampai wilayah yang ditekan itu pakai alat Juchen ini sampai dia timbul bengkak ya. Kemudian warnanya menjadi biru, ya ini sudah tidak mampu lagi nih tubuh klien atau pasien. Jadi tandanya ketika di Tuinajuchen kok dia sampai lebam atau sampai membiru, itu berarti tubuh itu sudah tidak mampu menghadapi rasa sakit daripada tekanan itu. Sehingga gejala yang nampak itu dia membiru. Jadi walaupun dia tetap sakit tapi terukur ya, tidak sampai bengkak atau terjadi iritasi atau terjadi lebam atau kulitnya menjadi membiru. Bila manipulasi terlalu kuat ya, hingga timbul hematom, umumnya tidak perlu diterapi karena akan sembuh sendiri. Jadi kalau areanya itu menjadi biru misalnya, ini ya sudah biarin aja, dikasih minyak aja ya, minyak yang sifatnya dingin biasanya ya, minyak zaitun atau apa ya, atau misalnya herbal-herbal yang sifatnya penyejuk. Biasanya kalau membiru itu kan dia panas di sekitarnya, ya udah timun ya, mungkin labu itu di ini aja, dilumatkan kemudian ditaruh di atasnya itu ya, yang timbul hematom itu ya. Nah, itu insya Allah nanti dengan sendirinya dia akan hilang. Jadi tidak usah khawatir ya. Gitu. Jadi cara menghilangnya begitu.